Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Tanya Apoteker. Tanya obat, Tanya Apoteker. Makasih ya sudah klik video ini. Hari ini saya akan membahas apa sih manfaat dari zinc yang biasanya diberikan pada pasien anak yang sedang diare. Terus pada kesempatan ini juga kita akan membahas pertanyaan seputar zinc yang salah satunya adalah kenapa sih zinc harus diberikan selama 10 hari secara terus-menerus walaupun diarenya telah berhenti. Penasaran? Tapi sebelum kita bahas, klik dulu tombol subscribe di bawah ya, terus klik tombol loncengnya biar kamu tidak ketinggalan video kami yang berikutnya. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan langsung bahas. Nah, zinc merupakan salah satu mikronutrien atau zat gizi yang penting dalam tubuh. Nah, zinc ini dapat menghambat enzim INOS atau inducible nitric oxide sintase, di mana ekskresi enzim ini meningkat selama diare dan mengakibatkan hipersekresi epitel usus. Nah, ini nih yang menyebabkan feses menjadi lebih cair pada keadaan diare. Nah, zinc juga berperan dalam epitelisasi dinding usus yang mengalami kerusakan morfologi dan fungsi selama kejadian diare. Nah, jadi pada kejadian diare ini kan ususnya, permukaan usus menjadi rusak. Nah, zinc inilah yang membantu memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, kenapa dinding ususnya bisa rusak? Penyebabnya bermacam-macam, bisa karena virus, bisa karena protozoa, bisa juga karena bakteri. Nah, penyebabnya inilah yang nantinya akan dicari tahu oleh dokter agar dokter bisa menentukan pengobatan yang paling tepat untuk pasien tersebut. Karena beda penyebabnya, beda juga pengobatannya. Jangan suka disamakan ya, harus hati-hati ini. Karena banyak orang yang suka salah kaprah, asal diare langsung antibiotik lagi, antibiotik lagi, antibiotik lagi. Padahal antibiotik hanya digunakan pada diare yang disebabkan oleh bakteri, karena antibiotik ini hanya untuk membunuh bakteri, tidak untuk protozoa maupun virus ya. Jadi kalau misalnya penyebabnya bukan bakteri, penyebabnya hal lain, maka tentu saja antibiotik ini tidak akan mempan. Justru antibiotik akan membuat masalah begitu, karena kan kalau penggunaan antibiotik tidak tepat maka akan terjadi resistensi atau bakteri akan kebal terhadap antibiotik ini. Oke, kayaknya sudah kemana-mana pembahasannya. Kita balik lagi bahas zinc. Nah, pemberian zinc selama diare terbukti mampu mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja, serta menurunkan kekambuhan kejadian diare pada 3 bulan berikutnya. Ini merupakan penelitian Black pada tahun 2003. Nah, ada juga referensi dari buku saku yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa penggunaan zinc menurunkan kekambuhan kejadian diare pada 2-3 bulan berikutnya. Untuk referensinya kami hanya punya 2 referensi ini saja. Kalau misalnya kalian punya referensi lain tentang penggunaan zinc, tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, oke. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa zinc mempunyai efek protektif terhadap diare sebanyak 11%, dan menurut hasil pilot study atau studi kelayakan untuk penelitian yang lebih besar menunjukkan bahwa zinc mempunyai tingkat hasil guna sebesar 67%. Ini merupakan hasil penelitian Hidayat tahun 98 dan Sunarto pada tahun 2007. Nah, berdasarkan bukti ini, semua anak diare harus diberi zinc segera saat anak mengalami diare. Nah, untuk dosis zinc ini akan saya tampilkan di layar. Nah, dosis pemberian zinc pada balita itu untuk balita di bawah umur 6 bulan diberikan setengah tablet atau 10 mg per hari selama 10 hari. Untuk balita di atas umur 6 bulan diberikan sebanyak 1 tablet atau 20 mg per hari selama 10 hari. Nah, zinc tetap harus diberikan selama 10 hari walaupun diare sudah berhenti, dan pemberiannya biasanya dikombinasikan dengan oralit. Nah, karena kan anak yang mengalami diare ini kan biasanya mengalami dehidrasi nih, jadi harus dijaga agar cairan tubuhnya ini tetap cukup. Nah, makanya dikombinasikanlah dengan oralit atau biasa juga dengan ASI bagi balita yang masih menyusui. Nah, untuk cara pemberian tablet zinc itu yaitu larutkan tablet dalam 1 sendok makan air matang, bisa juga diganti dengan ASI. Nah, sesudah larut, kemudian larutan ini diberikan pada anak yang sedang diare.
Oh iya, itu tadi untuk zinc yang dalam bentuk tablet ya. Namun ada juga zinc sediaan sirup. Nah, kalau untuk sirup untuk balita di bawah umur 6 bulan itu diberikan sebanyak setengah sendok teh atau sebanyak 2,5 mili. Kalau lebih dari 6 bulan atau umur 6 bulan sampai 5 tahun itu diberikan sebanyak 1 sendok teh atau sebanyak 5 mili. Karena yang kita bahas di sini anak-anak, maka untuk dosis dewasa tidak akan kita bahas di sini ya. Capek juga kalau ngoceh terus. Kalian juga pasti bosan nontonnya kalau kepanjangan videonya. Nah, kemarin saat posting tentang manfaat zinc ini di IG, ada beberapa sahabat tanya apoteker yang memberikan pertanyaan. Jadi sekalian juga kita bahas di sini ya. Oke. 2000 years later. Katarina LW, kenapa sih alasan zinc itu harus diminum 10 hari tanpa henti meskipun sudah sembuh? Nah, kenapa harus patuh minum zinc selama 10 hari? Karena diperlukan untuk metabolisme tubuh dengan memperbaiki sel-sel yang rusak dan memperbaiki nutrisi saat dehidrasi. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya kan, dinding ususnya rusak nih, mengalami kerusakan pada saat diare. Nah, zinc inilah yang membantu memperbaiki kerusakan sel-sel tersebut. Kalau misalnya tidak sampai 10 hari, kalau misalnya tidak sampai 10 hari takutnya perbaikan sel-selnya itu tidak optimal dan juga nutrisinya nanti tidak cukup. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan juga di awal tadi, penggunaannya selama 10 hari ini untuk mencegah kekambuhan diare selama 2-3 bulan ke depan. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Navanisa. Min, kalau penggunaannya lebih dari 10 hari apakah ada efek samping buat tubuh ya? Nah, penggunaan zinc ini adalah maksimal 10-14 hari ya. Nah, kalau misalnya lebih dari itu kemungkinan akan terbentuk helat dengan tembaga. Dan juga perlu diingat bahwa penggunaan zinc ini tidak boleh lebih dari 150 mg per hari karena reaksinya bisa saja toksik bagi tubuh, bisa anemia, bisa juga membuat neutrofil atau sel darah putih turun. Nah, ini akan mengakibatkan tubuh akan sulit melawan bakteri jahat, akhirnya tubuh akan lebih mudah untuk terinfeksi. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Novi Widiawati 25. Bagaimana jika diberikan zinc malah muntah? Nah, salah satu efek samping dari zinc ini kan memang mual dan muntah. Jadi kalau misalnya anaknya muntah setelah diberikan zinc, bisa diberikan ulang zincnya. Tapi kalau misalnya muntahnya ini lebih dari sekali, misalnya 2-3 kali, jangan lagi diberikan zincnya, takutnya malah berlebihan dan akan membuat efek samping yang merugikan bagi si anak tadi. Kemudian untuk mengakali pemberian supaya tidak muntah, bisa dengan cara diberikan sedikit demi sedikit, jangan sekaligus, atau bisa juga diselingi dengan pemberian ASI. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Asira Fert. Kalau hanya dikasih zinc saja tanpa kaolin pektin atau lactobacillus, apa boleh? Atau zinc sebagai terapi tambahan dan tidak boleh tunggal? Nah, penggunaan zinc ini boleh tunggal, boleh juga kombinasi, tergantung bagaimana kondisi pasiennya. Nah, yang terakhir ini ada pertanyaan dari Victoro. Contoh makanan sehari-hari yang banyak mengandung zinc apa saja ya? Untuk makanan sehari yang banyak mengandung zinc saya akan tampilkan di layar. Ini menurut hasil penelitian dari TH Rina Mulyaningsih. Nah, penelitian ini telah diterbitkan dalam jurnal Sains dan Teknologi Nuklir Indonesia pada tahun 2009. Jadi pada penelitian ini disebutkan bahwa untuk sayur-sayuran yang mengandung zinc terbanyak itu ada pada bayam, kemudian brokoli. Nah, banyak juga ada pada cesim. Nah, di kangkung juga lumayan banyak loh. Kemudian kalau untuk daging-dagingan, banyak kandungan zinc terbanyak itu ada pada daging kambing, kemudian ada daging sapi, di hati kambing juga banyak. Oke. Saya rasa cukup sekian dulu videonya. Saya Apoteker Anggun pamit. Jangan lupa like, tulis pertanyaan atau tanggapan kalian di kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Gracias.